Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka, saya dari kelompok 2, dan saya hari ini akan mempresentasikan secara singkat saran gelombang F5 ya, di materi praktikum fisika dasar 1 yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Raka Prasetya Harahap dengan NIM 2305032. Oke, lanjut. Masuk ke abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar teori perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan analisis besar-besaran gelombang. Alat yang digunakan pada percobaan praktikum kali ini adalah PET Colorado Simulation. Mengapa PET Colorado Simulation? Yang pertama, karena kalau tidak salah di kampus kita masih belum tersedia alatnya. Ya, karena itu aja saya lanjut. Oke, lanjut. PET Colorado Simulation yaitu simulasi pembelajaran pada praktikum fisika dapat ditarik kesimpulan bahwa gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Besaran-besaran gelombang yang umum yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat lambat gelombang. Keyword di sini adalah gelombang, panjang gelombang, amplitude, frekuensi, periode, cepat, dan cepat lambat gelombang. Oke, bisa dipahami ya? Terlihat jelas di layar. Oke. Lanjut. Satu, latar belakang. Praktikum merupakan suatu pembelajaran siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Praktikum memiliki kelebihan yaitu membantu siswa berpikir secara kritis melalui prinsip-prinsip metode ilmiah atau mempraktikkan prosedur kerja berdasarkan metode ilmiah. Berdasarkan judul praktikum, besaran gelombang, di mana gelombang sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui medium penghantar atau tidak, dan untuk memahami maka perlu mengetahui karakteristik gelombang yang dapat dianalisis dari besaran gelombang. Besaran gelombang adalah sebagai berikut. Satu, panjang gelombang. Dua, frekuensi gelombang. Tiga, cepat lambat gelombang. Dan keempat, periode gelombang. Oke, ini adalah latar belakang dari besaran gelombang. Saya searching, dan ini tujuan dan permasalahan. Tujuan dilakukannya praktikum yaitu pertama, untuk memahami konsep perambatan gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, menganalisa besaran-besaran gelombang. Untuk permasalahannya sendiri ada tiga juga. Yang pertama, bagaimana cara memahami konsep perambatan gelombang. Kedua, bagaimana cara memahami dan mengenal besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, bagaimana cara menganalisa besaran-besaran gelombang. Oke, tujuan dan permasalahan sama-sama ada tiga. Ya, kita lanjut. Bab 2, dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getarnya dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan untuk gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Apa sih fungsi sinusoidal itu? Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter panjang gelombang. Parameter gelombang yang umumnya diantaranya yaitu satu, amplitude, dua, fase gelombang, ketiga, parameter gelombang, empat, periode, frekuensi, dan cepat ramah gelombang. Amplitude merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat. Fase gelombang adalah jumlah putaran sudut yang bertemu satu titik selama perambatan. Oke, lanjut. Dan ini contoh gambar dari gelombang longitudinal pada selingki yang di bagian atas dan di bagian bawah adalah gelombang transversal ya. Contohnya, kita lihat yang di atas ini gelombangnya lebih seperti, kalau dilihat-lihat seperti per ya, ini per gitu bang. Dia melingkar, 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 dan agak sedikit kusut di bagian tengah situ ya.
yang disebut dengan rapatan renggangan. Ini gelombang transversal. Gelombang transversal ini seperti gelombang yang pada umumnya kita ketahui, yang dimana ada puncak gelombang dan lembah gelombang. Oke, puncak tersendiri itu adalah bagian yang menanjak ke atas. Itu disebut puncak, dan untuk lembah sendiri adalah bagian yang menjorok ke bawah. Itu disebut lembah. Oke. Cara cara menghitung atau lebih tepatnya untuk bisa dikatakan satu gelombang itu diperlukan untuk satu satu puncak gelombang dan satu lembah gelombang. Bisa, oke, bisa dimengerti. Jadi harus ada puncak dan harus ada dasar untuk bisa dikatakan sebagai gelombang. Lanjut, dan metodologi atau flowchart. Di sini kita bisa lihat flowchartnya. Pertama start, yang kedua buka file simulasi pad seperti yang kita tahu karena kita tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan riset tersebut. Yang ketiga, atur simulasi menjadi osilasi. Dan yang keempat, atur simulasi menjadi tak terujung. Kelima, yang kelima, atur redaman ke posisi 0 dan tegangan ke posisi besar, serta tampilkan penggaris dan garis penanda. 6. Atur amplitudo sebesar 0,5 cm dan frekuensi sebesar 0,5 Hz dan 3 sampai 3 Hz dengan penambahan setiap frekuensinya adalah 0,1. Dan yang ketujuh, yang bisa lihat bahwa tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. S itu apa sih, Bang? S itu adalah jarak gelombang ya, bisa. Jarak panjang gelombang ya, bisa. Ke 8, berapa? 2, 3, 4, 5, 7, ke 8. Hitung banyak gelombang yang terjadi. Dan yang terakhir, itu ke-9. Hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan cepat rambat gelombang tersebut. Lanjut, alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pertama, PET Colorado Projection Simulation ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, laptop atau komputer untuk medianya tersendiri ya. Prosedur kerjanya atau SOP kerjanya itu pertama, buka simulasi PET. Yang kedua, atur simulasi menjadi oscillate. Ketiga, atur simulasi menjadi no end. Keempat, atur damping posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan rules atau penggaris dan reference line. Kelima, atur amplitude dan frekuensi pada simulasi sesuai arahan dosen maupun asisten dosen. Yang keenam, tentukan nilai S yang terbaca pada rules. Rules itu penggaris ya bisa. Dan ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Dan kedelapan, hitung panjang gelombang yang terjadi pada periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Selanjut, pengolahan data, dan ini adalah data-data yang diberi asisten dosen kami untuk apa ya, bisa dibilang data untuk kita melanjutkan ke tabel-tabel ya guys ya. Selanjutnya ini tabel data sendiri, kita bisa lihat analisis datanya. Dan untuk pojok kiri ini adalah F ya, bisa dibilang force atau gaya Hertz lah. Ya, sini kita bisa lihat dari 0,5 sampai 3 dan setiap penambahnya adalah 0,1 berarti 0,5, 0,6, 0,7 dan seterusnya. Dan di sebelahnya ada lambda di 12, 10, 8,8, 7,8. Sebelahnya ada velocity atau kecepatan 0,06, T, itu, dan ada kapasita, ada omega, ada yesin, kan. Lihat sini datanya banyak sekali angka-angka ya guys ya. Lanjut, di sini tabel grafik. Oke, dan sini saya akan mention sedikit ya. Mohon maaf atas adanya gangguan ya di foto-foto di gambar ini ya, terutama bekas lem dan bayangan HP. Mohon maaf karena saya waktu pengerjaannya agak mepet, jadi saya tidak sempat untuk melakukan yang lain-lain. Juga ya, mohon maaf bila mengganggu. Lanjut, ini pembahasannya. Pertama, pada tabel percobaan di atas menunjukkan besaran-besaran gelombang, di mana besaran-besaran tersebut didapat melalui pengukuran menggunakan PET simulation dan perhitungan secara manual. Dalam perhitungan frekuensi dan amplitude telah ditentukan untuk mencari S yang merupakan jarak gelombang, yang kemudian dimasukkan dalam rumus lambda S per N untuk mencari panjang gelombang.
Untuk perhitungan secara manual, digunakan untuk mencari cepat lambat perhitungan lambat gelombang dengan rumus V sama dengan lambda dikali R. Periode E dengan rumus T sama dengan 1 dibagi R. Omega dengan rumus omega sama dengan 2 pi kali R. Dan untuk konstanta K didapat dengan rumus 2 pi dibagi lambda. Setelah semua besaran didapat, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan simpangan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min KX. Kedua, dari hubungan grafik antara cepat lambat gelombang dan frekuensi dijelaskan bahwa semakin besar frekuensi, maka cepat lambat gelombang akan tetap. Jadi dapat diketahui bahwa frekuensi berbanding lurus dengan cepat lambat gelombang di mana V di sumbu Y dan F di sumbu X. Tiga, dari hubungan antara panjang gelombang lambda dan frekuensi F. Oke, kita mention sedikit, F itu bukan gaya ya, melainkan frekuensi. Mohon maaf atas kesalahan kata saya yang sebelumnya. Oke, frekuensi terlihat bahwa semakin besar frekuensi maka panjang gelombang akan semakin kecil. Maka frekuensi berbanding terbalik dengan gelombang. Keempat, dari hubungan antara cepat lambat gelombang dengan periode menunjukkan bahwa grafik naik turunnya itu semakin besar periode, maka cepat lambat yang dihasilkan akan berbeda-beda. 5. Dari hubungan antara panjang gelombang dan periode menunjukkan bahwa landai, landai ke bawah artinya semakin kecil periode, maka panjang gelombang semakin kecil. Itu pembahasannya guys ya. Lanjut. Dan ini kesimpulan asalkan. Kesimpulan sendiri ya, gelombang adalah getaran yang cepat. Cara menentukan cepat lambat gelombang adalah dengan cara mengalihkan lambda dan frekuensi. Amplitudo. Amplitudo sama, namun dengan variasi frekuensi yang berbeda-beda akan menghasilkan panjang gelombang. Banyak gelombang dan cepat lambat gelombang yang berbeda pula. Lanjut, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi di mana semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin kecil frekuensi. Keempat, panjang gelombang dengan frekuensi besarnya berbanding lurus dengan cepat lambat gelombang. Kelima, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode. Dan ini termasuk bagian saran. Yang pertama, harus lebih teliti lagi dalam menghitung. Yang kedua, dibiasakan fokus untuk menghitung lebih tinggi. Dan ketiga, jangan gegabah dan dihitung ulang jika nilai yang didapatkan kurang memuaskan. Oke. Ya, sudah ada di ujung presentasi dan akan saya sangat menerima kritik dan sarannya yang membangun dan untuk kritik yang tidak membangun atau bisa dibilang hujatan-hujatan, saya tidak akan mendengarkannya. Oke, saya akhiri presentasi hari ini besaran gelombang F5 yang diberikan oleh asisten dosen kepada kami kelompok 2. Saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.